Shalom Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan kita dipertemukan di malam hari ini dalam ibadah keluarga. Tentu ini adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini dengan bersedia menerima firman-Nya lewat bacaan Alkitab kita yang sudah dibacakan di keluarga masing-masing. Sebelum kita masuk dalam perenungan ini dari kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai 15, dan tema sinodal khotbah kita di ibadah keluarga ini dituliskan demikian: jangan nanti, lakukan sekarang. Saudaraku, kalau kita lihat tema dari khotbah kita malam hari ini, sebenarnya mau mengatakan kepada saya dan saudara, ada kebiasaan buruk, ya maaf kalau saya harus katakan demikian, ada kebiasaan buruk dari manusia yang kerap kali tidak disadari itu bisa menjadi momok. Karena dari kebiasaan buruk ini seringkali kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Biasa orang mengatakan itu hanya sebatas angan saja, hanya sebatas harapan dan keinginan saja, tapi tidak menjadi sebuah realitas yang benar-benar real atau konkret atau nampak atau kelihatan. Nah, sekarang kita bertanya, kenapa dikatakan itu hanya sebatas angan, harapan kosong, karena tidak menjadi kenyataan? Karena yang terjadi, yang menjadi kebiasaan buruk kita yang disebutkan di awal khotbah tadi adalah selalu menunda kesempatan yang ada. Kita pikir itu akan terjadi untuk kedua kalinya, lalu kita mengabaikannya. Sementara dalam putaran hidup, ya, perubahan waktu dari waktu ke waktu, kadangkala kesempatan itu tidak terjadi untuk kedua kalinya, ya. Nah, itulah alasan mengapa kemudian tema khotbah kita berkata jangan nanti, lakukan sekarang. Nah, saudaraku, saya pikir ini baik untuk kita renungkan, supaya ketika ada kesempatan betul-betul kita ambil itu dalam komitmen, aku mau fight di sini untuk meraih apa yang aku harapkan ini, tidak dengan mengulur waktu atau tidak dengan berpikir ada kesempatan kedua dan ketiga dan seterusnya. Supaya ini menjadi spirit, ini menjadi semangat bagi kita bagaimana membangun totalitas dalam diri kita untuk mencapai apa yang ingin kita raih. Namun saudaraku, saya mau katakan lagi, karena manusia dalam berbicara mencapai keinginannya ke depan itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang satu menyangkut kepentingan jasmani, lahiriah, duniawi, dan yang satu menyangkut kepentingan rohani, sesuatu yang baka, sesuatu yang imani. Nah, kita pun harus hati-hati di sini, saudaraku. Jangan sampai oleh karena bahasa di tema kita mengatakan jangan nanti, lakukan sekarang dalam konteks duniawi, lalu kemudian kita mengabaikan konteks imani hanya karena takut kehilangan kesempatan kedua masalah duniawi ini. Lalu kemudian kita fokus ke sini dan mengabaikan hal yang spiritual. Kita juga harus berhati-hati, saudaraku. Karena kita harus tahu mana yang prioritas dan mana yang tidak. Dan ketika kita berbicara tentang hal yang imani, kita harus tegas katakan
Kita garis bawahi dengan tinta yang sangat tebal, artinya begitu penting dia, bahwa yang prioritas adalah hal yang berbicara tentang iman atau kehidupan yang rohani. Kalau kita belajar dari kitab Matius 6 ayat 33 dikatakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Tentu ini catatan yang baik untuk kita renungkan ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, sehingga ketika ada tawaran yang menyangkut sifatnya duniawi, jangan kita katakan lakukan sekarang, jangan nanti. Sementara kita juga harus berbicara dalam konteks yang sama, bagaimana kita membangun kekuatan iman kita. Kita harus katakan, oh kalau yang ini nanti dulu, yang ini dulu. Karena ketika saya lakukan ini, kalau saya tidak dapat hari ini yang ini, dalam perkenanan Tuhan, dalam berkat Tuhan, saya akan mendapatkannya di lain waktu. Karena saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya tergeletak tidak berdaya. Nah, supaya kita tahu ini saudaraku, bagaimana kita membangun atau memaknai kalimat di tema khotbah kita, yaitu jangan nanti, tapi lakukan sekarang, betul-betul dalam konteks iman. Nah, ini yang direfleksikan oleh Ruth. Dia tidak menunda perkataan mertuanya seperti khotbah tadi pagi, dalam konteks iman, bukan birahi, bukan nafsu seorang perempuan kepada laki-laki. Dia pergi untuk mendapatkan kepuasan kedagingannya, tapi dia pergi dalam rangka untuk supaya dia mendapatkan haknya dilindungi sebagai kaum perempuan yang datang dari Moab ke Yehuda. Tolong kita tahu itu saudaraku, supaya jangan kita interpretasikan sikap Ruth ini menurut analisa intelektual kita. Nah, saya pikir ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan, bahwa berbicara tentang hal yang rohani itu prioritas. Jangan nanti, lakukan sekarang. Karena orang yang mendahulukan Tuhan, dalam Injil Matius 6 ayat 33 tadi katakan, Tuhan akan tambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Bukan dikurangi, bukan dirampas, bukan dicuri, bukan dipotong dan dibagi-bagikan, tapi ditambahkan. Nah, itu yang harus kita tahu saudaraku. Prioritaskan Tuhan. Ketika ada godaan untuk menggagalkan ibadah kita, untuk menggagalkan penyembahan kita, kita harus berani katakan, saatnya aku beribadah, saatnya aku harus menyembah. Kita serahkan pada waktu Tuhan, pasti Tuhan akan berperkara kepada kita. Nah, ini seringkali yang menjebak kita saudaraku, ya. Nah, kalau kita melihat dalam ayat 12 bacaan kita dikatakan begini, maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Artinya saudaraku, bagaimana Boas berkata kalau dia ini adalah manusia biasa yang tidak akan bisa memberikan semua yang engkau butuhkan, walaupun aku pemilik dari kebun ini, tetapi ingat, ada sosok yang lebih berkuasa dari aku, yang lebih menentukan hidupmu. Kalau kita tarik persoalan ini dalam kehidupan keimanan kita,
Mari saudaraku, seperti apapun pengaruh bos kita yang bisa kita katakan menentukan hidup kita, karena kita digaji olehnya, sehingga kita memperhamba diri kita kepadanya. Kita menyembah dia melebihi dari Tuhan, karena kita pikir dia yang kasih makan kita. Mau dikatakan dalam khotbah ini, jangan. Karena ingat, dalam 10 hukum Allah tegas dikatakan di sana, Allah yang kita imani adalah Allah yang pecemburu, Allah yang tidak mau diduakan. Sehingga kita akan tahu bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Dia. Dan saya yakin ketika kita mendahulukan Dia, maka orang-orang yang mencoba untuk merampas hak Tuhan akan mengerti, oh iya, dia mendahulukan Tuhannya. Kita bisa lihat cerita itu pada kisah Daniel, saudaraku. Di kerajaan Nebukadnezar, bagaimana dia dipaksa oleh raja dengan pemerintahnya untuk mengikuti aturan kerajaan. Tapi dia katakan, saya harus berdoa, saya harus beribadah, saya harus menyembah Allahku dengan caraku. Baru kemudian aku dedikasikan diriku kepada kerajaan ini. Walaupun ancamannya dia harus dibuang ke gua singa, dia nggak peduli. Karena dia tahu yang menyelamatkan dia Tuhan yang dia imani. Bukan raja yang memberikan dia ruang dan kesempatan untuk bisa memberdayakan potensi yang dia miliki. Karena itu kesempatan di kerajaan itu sifatnya sementara. Tapi berbicara tentang kerajaan sorga, sifatnya kekal. Mari saudaraku, kita melihat ini dengan mata iman, dengan berkata, betul, kita membutuhkan makan dan minum karena kita ada di dunia. Betul, kita membutuhkan status sosial, pangkat, dihormati dan seterusnya. Betul, kita membutuhkan sebuah kebebasan untuk mengekspresikan hidup di dunia ini. Tapi jangan lupa, mari kita sadari itu sifatnya sementara. Karena ada sesuatu yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita, asalkan kita setia, percaya dan mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Dan tema khotbah kita berkata, jangan nanti akui itu. Jangan nanti akui itu. Tapi sekarang. Karena Tuhan membutuhkan pengakuan kita sekarang. Karena kita tidak tahu apakah ada kesempatan hari esok untuk mengakui Dia. Jangan ditunda. Waktunya sekarang. Karena ketika sekarang kita akui Dia adalah Allah kita, Dia Tuhan kita yang akan menyelamatkan kita. Kapanpun hidup kita berakhir, Paulus katakan, itulah kemenangan, itulah kebahagiaan bagiku. Selamat berjuang saudaraku, dengan iman di dalam Kristus. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.